Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Tertulis di dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 13, topik renungan kita hari ini adalah, apa tujuannya? Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Pengkhotbah 12 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-sian atas kesia-sian. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Lagi pula, anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Pengkhotbah 12 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, hidup ini singkat, hiduplah bagi Allah. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Para ilmuwan pernah berpikir bahwa hewan bertulang belakang yang memiliki masa hidup terpendek adalah killifish yang berwarna biru kehijauan. Ikan kecil ini hidup di genangan air hujan musiman di Afrika Tengah dan menjalani siklus hidupnya selama 12 minggu sebelum genangan itu lenyap. Namun, para peneliti dari James Cook University, Australia kini mendapati bahwa gobi kerdil, sejenis ikan air tawar berwarna-warni, memiliki masa hidup yang lebih singkat lagi. Ikan ini cepat berkembang biak dan mati muda. Ikan yang sangat kecil ini hidup di batu-batu karang yang membentang di lautan selama sekitar 56 hari.
siklus perkembangbiakannya yang cepat menghindarkannya dari kepunahan. Apa tujuan dari suatu kehidupan yang muncul begitu cepat dan berakhir begitu singkat ini? Inilah pertanyaan yang pernah diajukan oleh salah satu orang terbijak yang pernah ada. Pada masa-masa terakhirnya, Salomo, raja ketiga Israel, menjauh dari Allah. Ia menyimpang secara rohani dan kehilangan arah serta tujuan. Ia memandang semua prestasinya dan menganggapnya tidak berharga. Sebelum ia ingat akan Allahnya, ia lupa bahwa kita hidup tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga demi kehormatan pribadi yang telah menciptakan kita untuk menyembahnya dan menikmati kebersamaan dengannya untuk selamanya. Arti penting kehidupan tidak dijumpai dalam lamanya masa hidup kita, tetapi dalam penilaian Allah yang kekal tentang bagaimana kita telah memanfaatkan masa hidup itu. Allah mengaruniai kita waktu untuk kita pakai sebaik-baiknya, untuk melakukan kehendak-Nya setiap waktu sesuai dengan rencananya. Akhir dari segala yang didengar, Pengkhotbah 12 ayat 13 berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pernyataan penutup, akhir dari segala yang didengar, adalah istilah yang lazim untuk mengakhiri sebuah tulisan di ranah kesusastraan Timur dekat kuno. Ia adalah batu penjuru yang tepat, dan karena sifat konservatif dari nasihat yang mengikutinya, beberapa pelajar Alkitab berasumsi bahwa kata-kata penutup inilah yang menjadi tolok ukur dimasukkannya kitab Pengkhotbah di dalam kanon Alkitab. Dari nas hari ini ada 3 hal yang hendak kita pelajari dari akhir dari segala yang didengar, yakni: pertama, kita harus takutlah akan Allah. Pengertian takut akan Allah sifatnya luas dan kompleks, namun yang terjadi dasarnya adalah rasa hormat dan kagum akan Allah karena kebesarannya, kekudusannya, keadilannya, kasih setianya, anugerahnya, penghukumannya, dan hal lainnya tentang Allah. Hanya kepadanya saja kita menaruh iman, pengharapan dan kasih kita, sebab hanya Tuhanlah Allah kita, tidak ada yang lain. Takut akan Tuhan akan dengan sendirinya menjadi jelas jika kita mengenal siapa dan seperti apa Tuhan itu. Takut akan Tuhan berbicara mengenai kekuatan, kebesaran, kemuliaan, otoritas dan kekudusan Tuhan. Takut akan Tuhan itu positif, menggambarkan sebuah bentuk ketakutan yang sehat. Menerapkan takut akan Tuhan berarti kita menghormati Tuhan, patuh dan taat kepada perintah-Nya, tunduk secara total, berpegang kepadanya dan percaya penuh kepadanya. Mengenali Tuhan sebagai Allah yang absolut, dan memuliakannya dengan segala yang kita lakukan. Takut akan Tuhan bukan berarti karena kita takut masuk neraka, takut dihukum karena berdosa, tapi karena kita takut mengecewakan Tuhan. Takut akan Tuhan akan membawa kita terus semakin dekat pada Tuhan, dan bukan sebaliknya menjauh darinya. Kedua, kita harus berpegang pada perintah-perintah-Nya. Sebagai umat Tuhan yang percaya, berharap, mengasihi dan takut akan Tuhan, kepada perintah dan ketetapan firman-Nya lah kita berpegang untuk melakukannya. Firman Tuhan sebagai pondasi dan poros kehidupan kita sebagai orang percaya, yang akan terus menuntun langkah kita setiap waktu. Ketiga, kita harus punya kewajiban secara pribadi, artinya takut akan Allah dan berpegang pada firman-Nya harus ditaati sepenuhnya dan harus dilakukan oleh semua umat Tuhan. Hal ini semua wajib kita perhatikan karena pada suatu waktu kelak, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Karena itu, marilah kita mengakhiri segala sesuatu yang kita dengan sebuah kewajiban pribadi, yakni takut akan Tuhan, berpegang pada perintah-Nya setiap hari. Kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Hidup yang tidak selaras dengan imannya akan membawa kesia-siaan. Kitab Pengkhotbah memberikan kritikan kepada orang yang hidupnya tidak selaras dengan imannya. Pengkhotbah mengecam orang yang salah menentukan prioritas hidup.
Ia dengan lantang melawan praktik manusia zamannya yang menomor-duakan Allah. Lebih sadis lagi, kalau orang mulai mengklaim dirinya sama seperti Allah, atau menggantikan Allah dengan Allah-Allah lain. Allah baru orang zaman ini adalah handphonenya, tabletnya, komputernya atau kegemaran lainnya. Orang bisa menghabiskan waktunya belasan jam sehari dengan HP, tablet dan komputer, tetapi lupa untuk meluang waktu biar beberapa menit berbicara dengan Tuhan. Memang segala sesuatu akan sia-sia kalau kita tidak memiliki pegangan hidup. Benar, segala sesuatu adalah sia-sia kalau manusia salah menentukan prioritas dalam hidup. Betul, segala sesuatu sia-sia kalau manusia salah menentukan arah hidupnya. Kalau manusia mengarahkan hidupnya pada hal-hal duniawi saja, maka akan berujung pada kesia-siaan. Kalau manusia salah membuat skala prioritas dalam hidup, maka akan bermuara pada kebinasaan. Kita harus menata kembali hidup kita dengan membuat keseimbangan antara yang duniawi dan rohani, antara yang sesaat saja dan untuk yang jangka panjang sifatnya. Yang membuat hidup kita berarti atau sia-sia adalah kita sendiri. Kalau mau hidup ini berarti, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Kita harus memihak pada budaya kehidupan. Budaya kehidupan adalah membiasakan segala sesuatu yang baik, kerja keras, komitmen dan fokus pada hal-hal yang positif, mengapresiasi hal-hal baik yang orang lain lakukan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Di atas semuanya itu, jangan pernah melupakan Tuhan, memohon berkat dan penyertaan-Nya. Beralasan sekali kalau kitab Pengkhotbah mengatakan, segala sesuatu sia-sia belaka. Apakah faedah yang diperoleh orang dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari, kalau semuanya itu tidak diarahkan kepada sukacita dan kedamaian dalam hidup? Yang sia-sia adalah yang tidak didasarkan pada ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian, yang tidak terarah kepada kepentingan bersama dan kepada keluhuran dan kemuliaan Allah. Jika kita teliti pericope khotbah minggu ini, maka kita akan melihat hidup kesia-siaan yang dituliskan oleh penulis kitab Pengkhotbah ini, yakni mendirikan rumah-rumah dan menanami dan mengusahakan kebun-kebun dengan rupa pohon-pohon, menggali kolam-kolam untuk mengairi pohon-pohon, membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, mengumpulkan perak dan emas, mengumpulkan harta benda raja-raja, mencari biduan-biduan dan biduanita-biduanita, serta gundik. Tidak merintangi mata dari apapun yang dikehendakinya. Hal-hal yang diraih di atas menjadi sia-sia absen dalam hidup seseorang. Ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian. Agar kita tidak masuk dalam kategori yang sia-sia di bawah kolong langit ini, maka mari kita hidup sesuai dengan ketulusan, kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, sesuai dengan kekayaan batiniah yang terarah kepada kepentingan bersama dan demi keluhuran dan kemuliaan Allah. Kita telah dibangkitkan Kristus dari keterpurukan dosa, berkat kematian dan kebangkitannya. Karena itu pikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Hal-hal inilah yang membuat hidup kita bermakna. Dengannya, kita menolak kesia-siaan yang dikritikan oleh kitab Pengkhotbah kepada para pendengarnya. Kesia-siaan yang dibahasakan oleh kitab Pengkhotbah diperjelas oleh Paulus. Dalam suratnya kepada orang di Kolose, ia memberi penegasan serta contoh-contoh yang jelas. Menurutnya yang sia-sia itu adalah hidup yang terarah pada hal-hal duniawi, mendewakan kenikmatan dunia, percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, keserakahan dan penyembahan berhala, dusta, pengotak-gotakan orang Yunani, Yahudi, orang budak, merdeka, singkatnya semua yang buruk dan jahat. Itulah yang membuat manusia menjadi makhluk yang sia-sia.
kenakan hidup Kristus supaya kita selamat. Timbul pertanyaan kita sekarang, bagaimanakah seorang dapat melawan kenikmatan kesia-siaan? Ada beberapa strategi yang boleh kita lakukan, yakni: pertama, lakukanlah segala perbuatan baik dengan ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian. Apabila seorang melakukan suatu perbuatan baik karena hasrat untuk dipuji, maka perbuatan tersebut kehilangan nilainya di mata Tuhan. Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kuncinya adalah melakukan perbuatan-perbuatan cinta kasih yang tersembunyi, yang dilihat hanya oleh Allah saja. Ini membangun keakraban dengan Allah dan menanamkan dalam diri kita suatu keacuhan yang sehat terhadap pujian dunia. Kedua, lakukanlah segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Strategi lain dalam melawan kesia-siaan adalah menanamkan kasih kepada Tuhan dalam diri orang-orang lain, yakni menawarkan perbuatan-perbuatan baik kepada Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Belajar untuk melihat Tuhan dalam diri sesama dan mengasihinya dalam diri sesama. Kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam diri sesama ini telah menggerakkan tak sedikit para kudus pada cinta kasih yang universal dan gagah berani. Dengan cinta kasih universal kita bermaksud menunjukkan cinta kasih dan kebaikan pada semua orang, tanpa peduli kepribadian ataupun perangai mereka. Ini bukan tugas yang mudah. Mudah berlaku baik pada seseorang yang menyenangkan, adalah jauh lebih sulit berlaku baik pada seseorang yang mudah naik pitam atau tak tahu adat atau tak tahu berterima kasih. Itulah sebabnya mengapa menjangkau seorang yang sulit sangat membantu dalam memurnikan niat-niat kita. Sebab pada tahap itu, kita bermurah hati demi cinta kepada Kristus, bukan demi cinta kepada pujian. Renungkan, berefleksi dari pembahasan khotbah di atas. Apakah yang hendak kita renungkan dan tindak lanjuti dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, jika kita hendak melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian. Kedua, jika kita hendak melakukan segala sesuatu, lakukanlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mencari popularitas kita semata. Ketiga, marilah kita menyadari bahwa membuat orang bahagia dalam arti yang sesungguhnya dalam hidup, yaitu kalau ia memiliki keseimbangan antara yang batiniah dan jasmaniah. Orang yang tidak timpang hidup rohani dan hidup jasmaninya, mereka itulah yang memiliki kedamaian dan sukacita yang sejati dalam hidup. Orang yang kaya batinnya, pasti selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai. Orang yang kaya secara materi belum tentu mengalami kegembiraan dan kedamaian, karena selalu dikejar oleh bayang-bayang kekayaannya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena itu, lawanlah hidup kenikmatan dunia yang sia-sia dengan tindakan yang berkenan bagi Tuhan. Apakah yang dikatakan Alkitab tentang bagaimana hendak mencari tujuan hidup? Alkitab sangat jelas tentang apa yang harus menjadi tujuan kehidupan. Orang-orang dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru telah mencari dan menemukan tujuan hidup mereka. Salomo, manusia terpintar yang pernah hidup dalam dunia ini, menyadari kesia-siaan hidup apabila hanya dijalani untuk dunia ini. Dia memberikan kata-kata yang berikut dalam kitab Pengkhotbah. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat.
Salomo berkata tujuan kehidupan ini adalah untuk menghormati Tuhan dengan pemikiran dan kehidupan kita, dan dengan berbuat demikian kita memegang perintah-perintahnya, karena suatu masa nanti kita akan berdiri berhadapan dengannya dalam penghakiman. Sebahagian daripada kehidupan kita adalah untuk takut kepada Tuhan dan mentaatinya. Satu bahagian yang lain dalam kehidupan kita adalah untuk melihat kehidupan di atas bumi ini dalam sudut pandangan yang tepat. Berbeza dengan mereka yang berfokus kepada kehidupan sekarang, Raja Daud mencari untuk mendapatkan kepuasannya di dalam masa yang akan datang. Daud berkata, "Tetapi aku, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu." Bagi Daud kepuasan penuh akan tiba pada hari di mana dia bangun daripada tidurnya, dalam kehidupan yang akan datang, memandang pada wajah Tuhan, bersekutu dengan Dia, dan menjadi sama dengan Dia. Dalam Mazmur 73, Asaf bercakap tentang keadaannya yang tergoda untuk merasa iri terhadap orang-orang berdosa yang kelihatan seperti tidak mempunyai sebarang masalah dan telah mendapatkan keuntungan dengan jalan memijak dan mengambil kesempatan ke atas orang lain. Kemudian Asaf mempertimbang keadaan mereka pada akhirnya. Dalam perbandingan dengan apa yang dicari oleh orang-orang berdosa dengan dirinya, dia berkata dalam ayat 25 berkata, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Kepada Asaf, perhubungan dengan Tuhan jauh lebih penting daripada semua yang ada dalam hidup. Tanpa perhubungan itu, kehidupan tidak mempunyai tujuan sebenar. Rasul Paulus bercakap tentang pencapaian keagamaannya sebelum dia bertembung dengan Kristus yang telah bangkit. Dia membuat kesimpulan bahwa semua yang telah dicapainya sebelum itu seumpama sampah bila dibandingkan dengan pengenalan akan Yesus Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 9-10, Paulus berkata tiada yang lebih diinginkannya selain mengenalinya dan menjadi serupa dengan Dia, untuk mendapatkan kebenarannya dan untuk hidup beriman di dalam Dia, walaupun itu berarti penderitaan dan kematian. Tujuan Paulus adalah mengenal Kristus, mendapatkan kebenaran oleh iman di dalam Dia, hidup dalam persekutuan dengan Dia walaupun itu membawa penderitaan. Akhirnya, dia memandang kepada masa di mana dia menjadi sebahagian daripada orang-orang yang bangkit daripada kematian. Tujuan hidup pada asalnya manusia diciptakan Tuhan adalah 1. Memuliakan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Dia. 2. Mempunyai perhubungan yang baik dengan orang lain. 3. Bekerja. Dan 4. Menguasai bumi. Tetapi manusia telah jatuh ke dalam dosa. Perhubungan dengan Tuhan terputus. Perhubungan dengan orang lain terjejas. Pekerjaan menjadi sesuatu yang mengecewakan dan manusia bergelut bagi mengekalkan mana-mana kesamaan dengan penguasaan ke atas bumi. Tujuan hidup hanya dapat ditemukan dengan memulihkan persekutuan dengan Tuhan melalui iman dalam Yesus Kristus. Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Dia selama-lamanya. Kita memuliakan Tuhan dengan takut akan Dia dan mentaatinya. Kita melakukan ini dengan menetapkan pandangan kita kepada rumah masa depan kita di surga dan mengenalnya dengan penuh keintiman. Kita menikmati Tuhan dengan mentaati tujuannya dalam kehidupan kita. Ini membolehkan kita mengalami sukacita yang benar dan berkekalan, yaitu kehidupan berkelimpahan yang diinginkannya bagi kita. Apa artinya tidak ada yang baru di bawah matahari? Pengkhotbah 1 ayat 9 adalah asal-muasal pepatah umum. Tidak ada sesuatu pun yang baru di bawah matahari. Ayat tersebut berbunyi seperti ini. Apa yang telah terjadi akan terjadi lagi, atau apa yang telah dilakukan akan dilakukan kembali, atau tidak ada yang baru di bawah matahari. Sebagai ungkapan modern, tidak ada yang baru di bawah matahari, sering digunakan sebagai keluhan yang melelahkan terhadap kehidupan yang monoton. Ketika Salomo menulis pernyataan tersebut, dia menekankan sifat siklus kehidupan manusia di bumi dan kehampaan hidup yang hanya diperuntukkan bagi perlombaan tikus.
Ungkapan, di bawah matahari, digunakan 29 kali dalam kitab Pengkhotbah dan tidak digunakan di tempat lain dalam kitab suci. Makna yang dimaksudkan dalam kitab Pengkhotbah adalah bahwa apa yang terjadi di bawah matahari dalam kehidupan yang terpisah dari Tuhan bersifat universal. Sudut pandang dalam kitab Pengkhotbah adalah perspektif yang terikat pada bumi. Mengatakan tidak ada yang baru di bawah matahari berarti tidak ada yang benar-benar baru di bumi. Segala aktivitas manusia semasa hidupnya hilang dalam skema yang lebih besar dan akan segera dilupakan. Mengatakan tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari tidak berarti mengabaikan penemuan atau kemajuan teknologi. Sebaliknya, inovasi-inovasi ini tidak menghasilkan perubahan mendasar apapun di dunia. Pada masa Salomo, banyak kemajuan yang terjadi dalam masyarakat, namun, dari sudut pandang kehidupan yang lebih luas, sifat manusia tetap dan akan selalu sama. Konteks Pengkhotbah 1 membahas bagaimana bumi beroperasi. Matahari, angin, dan air terus berfungsi sebagaimana adanya di masa lalu. Meskipun ada upaya manusia, dunia tetap tidak berubah. Salah satu bagian yang membuat penulis frustrasi dari pengamatan ini adalah bahwa tidak ada seorang pun yang mengingat angkatan-angkatan yang lampau, atau bahkan angkatan-angkatan yang akan datang atau tidak akan diingat atau oleh generasi-generasi sesudahnya. Orang cenderung melupakan masa lalu dan mengulangi kesalahannya sebagai akibatnya. Apakah kenyataan bahwa tidak ada sesuatu pun yang baru berarti bahwa manusia tidak boleh berusaha memperbaiki diri mereka sendiri, kehidupan orang lain, atau dunia di sekitar mereka? Seluruh kitab Pengkhotbah harus dibaca sebelum mengambil kesimpulan apapun. Pada akhirnya, Salomo menulis ini, "Sekarang semuanya telah terdengar, inilah kesimpulannya, takut akan Tuhan dan menaati perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban seluruh umat manusia. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan, atau termasuk setiap hal yang tersembunyi, baik yang baik maupun yang jahat." Dengan kata lain, kehidupan melibatkan lebih dari apa yang terjadi di bawah matahari. Hidup untuk Tuhan dan kemuliaannya adalah tujuan hidup. Mereka yang tidak mencapai tujuan ini akan dihakimi. Bahkan perbuatan baik kita yang luput dari perhatian dalam hidup ini akan dilihat oleh Tuhan dan akan diberi pahala di kemudian hari. Pengetahuan ini harus menghasilkan kehidupan yang dijalani untuk Tuhan, dengan kasih yang mendalam terhadap sesama dan keinginan untuk membuat perbedaan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku tahu rencana-rencanaku bagimu, demikianlah firman Tuhan, rencana untuk mensejahterakan kamu dan tidak mencelakakan kamu, rencana untuk memberikan kepadamu pengharapan dan masa depan." Amanat Agung juga memberikan misi khusus dalam kehidupan Kristiani. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk mentaati segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu." Kehidupan Kristen bukannya tanpa makna. Mungkin tidak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Namun Yesus berjanji suatu hari nanti akan membuat segala sesuatu menjadi baru. "Ampunilah seorang akan yang lain." Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Apa yang dimaksud dengan ampunilah seorang akan yang lain? Apa sebenarnya Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat yang ada di kota Kolose agar setiap orang mau mengampuni kesalahan orang lain? Mengampuni bukan kompromi dengan kesalahan, mengampuni juga bukan menganggap sesuatu tidak terjadi. Tetapi mengampuni adalah melupakan dan tidak mengingat lagi apa yang menyakitkan bagi kita. Tuhan memberi perintah di dalam firman-Nya untuk mengampuni setiap orang yang bersalah tanpa terkecuali dan tanpa batas. 2
biarlah kita mampu melatih diri terus-menerus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Ada beberapa makna mengampuni orang lain, yakni, pertama, mengampuni akan diampuni. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ini merupakan persyaratan doa memohon kepada Tuhan. Kuasa doa dinyatakan pada saat kita mampu mengampuni seorang akan yang lain. Kalau kita mampu mengampuni, janji Tuhan kita juga akan diampuni, dan dilayakkan oleh Tuhan menerima segala berkat yang Tuhan sediakan. Kedua, mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan memberikan contoh, teladan, seharusnya kitalah yang menanggung semua dosa. Tetapi Tuhan mengampuni dan Tuhan menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Sedemikian besar teladan yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah kita mampu meneladani Kristus dengan memberi pengampunan bagi orang lain. Ketiga, mengampuni tidak terbatas. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Sampai 7 kali, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Cepat mengampuni merupakan salah satu cara mengampuni sebab kita sadar bahwa setiap orang punya kelemahan. Maka kita sadari kelemahan orang dan ampunilah mereka agar kita tidak berdosa kepada Tuhan." Dari pemahaman akan makna mengampuni itu, maka penulis Kolose mengajak kita agar hidup. Pertama, sabar menghadapi seorang akan yang lain. Di zaman sekarang ini tidak mudah menemukan orang yang sabar. Banyak orang cenderung cepat-cepat dan sembarangan dalam mengerjakan segala sesuatu. Atau ketika dalam masalah dan pergumulan, kita sering mendengar nasihat yang mengatakan, "Yang sabar ya." Sebenarnya, apa itu kesabaran yang dimaksudkan dalam ayat ini? Ketika orang lain marah, menyakiti atau berbuat jahat kepada kita, tanpa pikir panjang kita ingin segera memukul atau membalasnya. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Jika demikian, sebagai orang Kristen kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu sama lainnya. Sebab kesabaran adalah bagian dari kasih, dan kekristenan itu identik dengan kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kedua, mengampuni sama seperti Tuhan mengampuni kita. Selain kita sabar terhadap satu dengan yang lain, yang perlu kita lakukan selanjutnya, mengampuni sama seperti Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita. Maka kita juga harus memberikan ampun atau maaf kepada yang berbuat tidak baik pada kita. Cara mengampuni tidak ada cara lain selain perkenankanlah kasih. Marilah kita belajar untuk mengampuni, supaya hati kita damai, sejahtera, dan gembira. Mengampuni bukanlah perkara yang mudah. Ketika kita disakiti, difitnah, dikecewakan, terkadang kita berat melepaskan pengampunan. Bahkan ada orang yang berkata, "Sampai mati pun aku tidak mau mengampuninya." Namun Paulus menjelaskan bahwa sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan harus mengampuni seorang terhadap yang lain sebagaimana dengan Yesus telah memberi teladan pengampunan kepada kita. Alkitab banyak berbicara tentang mengampuni. Karena itu, marilah kita saling mengampuni. Karena dengan pengampunan kita akan memperoleh masa depan yakni kehidupan yang kekal. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin.
Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.